antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalau istrinya yang kurang ajar, hembus nanti telinga sebelah kanan. Apa ra'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bacakan 3 kali, hembus 3 kali. Kalau suami istri sama-sama kurang ajar, saling berhem, saling apalah, ganti-gantian yang menghembus. Jangan cuma ibunya aja, jangan suaminya aja gitu. Ganti-gantian. Kalau suaminya capek, ibunya. Makanya Nabi umur 4 tahun dibedah. Yang kedua kalinya umur 10 tahun. Anak SD kelas 3 kelas 4. Itu termasuk anak yang susah diatur. Susah diatur kalau udah kelas 3 kelas 4. Makanya dibedah dada Nabi. Umur 40 tahun. Di saat Nabi akan diangkat menjadi Rasul. Pengajarannya bagi kita Pak Bu. Kalau umur kita udah 40 tahun. Belum juga ada perubahan. Aturannya sampai mati pun gak akan ada lagi perubahan. Kalau mau membangun, mau buka kebun, mau bikin rumah, jangan sampai umur kita di atas 40 tahun. Kalau udah di atas 40 tahun, tenaga udah berkurang. Kulit kita udah mulai kendor. Pandangan kita udah mulai kabur. Pendengaran pun berkurang. Makanya tanah ini ngomong 70 kali setiap hari. Ya ibna Adam, kulu ma syi'tum wastahaitum. Hai sekalian manusia, makan dan minumlah sepuasmu. Fawallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Demi Allah, ketika kamu nanti sampai di dalam perutku, kamulah yang akan menjadi santapanku. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kali yang terakhir di saat Nabi berumur 51 tahun. Inilah. Tapi kita ingat kisahnya perjalanan rihlah semesta yang terjadi pada diri Rasulullah, menembus atmosfer, menembus langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, dikawal malaikat Jibril dan Mikail. Begitu banyak yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diperlihatkan Bu, hari itu menanam padi, hari itu juga panen. Lah, begitu panen langsung panen lagi. Pas panen, panen lagi. Terus menerus. Pernah seperti itu di kampung kita ini? Pernah? Pengen seperti itu? Pengen? Mudah-mudahan jangan Allah buat yang seperti itu. Kalau pas ditanam langsung panen, pas ditanam sawit langsung panen, pas panen, panen lagi. Selesai panen, panen lagi. Kapan kau makan yang kau panen itu? Itu aja pun kerjaan siang malam. Ini bandingan sedekah. Lewat tabung di depanmu Pak hari Jumat, tolong. Kalau nggak bisa 5.000, buat 10.000. Kalau kau segan ngasih 10.000, kasih 20.000. Karena sedekah ini biar banyak asal ikhlas ketimbang sikit tak ikhlas. Ya kan? Biar banyak asal ikhlas ketimbang sikit tak ikhlas. Itu adalah bandingan sedekah. Artinya banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Terlebih ini malam nisfu Sya'. Ini adalah pelaporan. Laporan itu Pak Bu ada terbagi 3. Laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Setiap hari turun naik malaikat. Selesai sholat subuh jam 5 naik malaikat. Jam 5 nanti sore naik lagi malaikat. Malaikat yang menunggu kita malam ini, yang jaga kita malam ini, besok jam 5 akan naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku kamu tinggalkan? Tarakna wa hum yusallun, ataina wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang sholat ya Allah. Kami jumpai mereka sedang sholat ya Allah. Dicatat Pak, dicatat Bu amal ibadah kita, zikir yang kita lakukan pada malam ini, apa yang kita buat pada malam ini adalah jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kita lakuin malam ini bukti apa ini Bu? Bukti cinta. Makanya Allah berfirman kepada Musa, "Ya Musa, manakah amalmu yang sampai pada aku, hai Musa? Tapi untuk umumnya semua ya Allah, aku sholat gara-garamu,
Aku puasa untukmu, aku bertasbih untukmu, aku baca kitab suci Taurat, itu semua untukmu ya Allah. Ya Musa, satu pun tidak ada yang sampai padaku Musa. Karena kau sholat biar kau dapat pelindung, kau puasa biar kau dapat tameng, kau bertasbih biar kau dapat cahaya, kau baca kitab suci Taurat biar kau dapat penghargaan. Mana yang sampai padaku amalmu? Kalau gitu saya tidak tahulah ya Allah. Padahal perasaan saya ya Allah untukmu-nya semua ya Allah. Satu pun Musa tidak ada yang sampai padaku. Jadi manakah yang sampai amalku itu ya Allah? Cintamu itulah yang sampai padaku hai Musa. Buatlah solatmu itu bukti cintamu, buatlah puasamu itu bukti cintamu padaku, buatlah zikirmu itu bukti cintamu, buatlah bacaan Tauratmu itu bukti cinta. Makanya ketika seorang pemuda cinta banget sama seorang gadis, sampai-sampai dia ngomong, sehari tak ketemu rasanya seminggu, seminggu tak jumpa rasanya sebulan, sebulan tak jumpa pingsan. Saking cintanya ia sama perempuan tadi. Jadi bukti apa ini Pak yang kita buat? Bukti cinta. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada lagunya. Kalau kau cinta sama suamimu Pak, Bu, buatlah karena Allah. Kalau kau cinta Pak sama istri, karena Allah. Karena Allah. Seorang pemuda cinta sama pemudi, karena Allah. Cintai aku karena Allah. Ada lagunya itu? Ada. Sayangi aku karena Allah. Abukan langit, abukan bumi. Kan ada yang kayak gitu. Ada. Jadi semua yang kita lakukan pada malam ini adalah bukti cinta. Bukti cinta. Sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, disitulah nangis Jibril. Ya Muhammad, sampai disinilah aku bisa menemanimu ya Muhammad. Alangkah teganya kau hai Jibril. Selama ini kita kemana-mana gak pernah pisah ya Jibril. Kok malam ini aku tamumu ya Jibril. Masa kau tega meninggalkan saya sendirian ya Jibril? Aku ingin ikut denganmu ya Muhammad. Tapi terus terang. Terus terang. Lebih baik kita terus terang daripada terus gelap. Iya kan? Terus terang Muhammad. Bukannya aku gak mau nemanin kamu, tapi cuma sampai disinilah aku sanggup ya Muhammad. Seandainya aku melangkah satu jengkal saja ya Muhammad, maka aku akan terbakar. Karena kau kekasih Allah, cuma kau yang bisa meneruskan perjalanan ini. Nabi-nabi yang lain, malaikat satu pun tidak ada yang bisa. Jin, setan, siapapun tidak ada yang bisa melakukan perjalanan seperti apa yang kau lakukan ini. Lanjutkanlah perjalananmu Muhammad. Apa kata Muhammad? Ya Jibril, adakah pesanmu ya Jibril? Biar ku sampaikan nanti sama Allah ya Jibril. Adakah pesanmu ya Jibril? Disitulah Jibril merasa senang karena mendapat tawaran dari seorang kekasih. Dia sangat senang mendengar tawaran Rasulullah. Ya Muhammad, sebutlah namaku di sisi Tuhanmu nanti ya Muhammad. Sebutlah namaku ya Muhammad di sisi Tuhanmu. Dan mintakanlah kepada Tuhanmu Muhammad agar aku diizinkan mengembangkan sayapku di atas titian Siratal Mustaqim, agar umatmu nanti bisa melintas di titian Siratal Mustaqim. Ternyata Jibril juga memikirkan kita agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Oh, itu cuma pesanmu? Iya Muhammad, itulah pesanku. Maka Jibril mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di manakah ia cium? Di antara dua mata Muhammad. Jadi kalau kita mau cium anak, mau cium seseorang, disinilah Pak Bu kita cium. Inilah yang dicium Jibril kepada Muhammad. Silakanlah Muhammad, kaulah kekasih Allah. Akan jumpa kekasih dengan kekasihnya. Sampailah Nabi di hadapan Allah. Itulah yang dipidatoin anak-anak tadi. Apa oleh-oleh yang dibawa Rasulullah? Nabi setelah pulang Isra Mi'raj nangis di depan anaknya Fatimah. Wahai nakku Fatimah, wahai putriku Fatimah, aku sudah sampai ke surga. Wahai Fatimah, alangkah bahagianya, alangkah senangnya dalam surga itu. Ternyata alhamdulillah banyak umatku di sana ya Fatimah. Tapi aku juga udah sampai di neraka. Ternyata sangat banyak juga umatku di sana.
Tapi yang paling aku tangiskan, yang paling banyak di sana adalah kaum Hawa, kaum wanita. Nangislah Fatimah mendengar keterangan Rasul. Kenapa ya Rasul? Lebih banyak kami kaum Hawa yang di dalam neraka. Karena banyak di antara ibu-ibu yang durhaka sama suami. Banyak ibu-ibu yang durhaka sama suami. Jangan durhaka bu sama suami ya. Kalau bisa panggil abang dong sama bapak itu. Mau manggil abang? Bu, masih sadar nggak? Mau manggil abang sama bapak itu? Sama suaminya? Kalau nggak manggil abang, jangan jawab pak ya. Saya sama bini saya kalau dia nggak manggil abang, nggak pernah saya jawab itu. Heboh katanya. Kamu ngomong sama siapa ya? Saya bilang gitu. Tapi kalau bang katanya, saya jawab langsung. Banyak istri yang durhaka sama suami. Ayu mamro'atin ghasalat siyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah. Siapa istri yang mencuci pakaian suaminya 1 kali, dicatat untukmu 1000 kebaikan dan dihapuskan daripadamu 2000 kejahatan. Mau nggak bu? Kalau gitu cuci dong bajunya ya, cuci celananya, SK-nya juga cuci. Tahu SK? Sarang Karejo. Celana dibawa kerja, dicuci, dia dicatat 1000 kebaikan. Kewajiban seorang suami kepada istri memberi nafkah kepada istri. Kalau kau pak pengen binikmu lebih cakep, beli bedak yang mahal, beli baju yang mahal, jangan cuma dibeli yang serba 35 dong. Apalagi sekarang banyak monja ya, monza. Kewajiban seorang suami membeli baju 2 setel 1 tahun sama istrinya. Ini udah 10 tahun nggak pernah diganti bajumu bu, betul? Bedak wajah pun nggak pernah dia beli. Dari tahun ke tahun yang dia beli cuma bedak pipa nomor 5. Sekali-sekali kasih dong Sari Ayu, Mustika Ratu, Roslina, Lina Ros. Apalagi ibu-ibu ini udah tua, baunya juga udah bau apek gitu, bau oncom. Kita dengarnya itu lagu Mas Dani. Hape ho mana bau na kita madilalaho. Ilehen perekso na uap mudor lain sajo. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Datang seorang ibu-ibu menjumpai Rasul. Ya Rasulullah, suami saya pelit banget ya Rasul. Gak pernah dikasih saya belanja, gak pernah dikasih duit. Bedak saya gak pernah diganti, mungkin saya gak pernah diganti. Masih mahar saya yang dulu ya Rasul. Sendal saya gak pernah diganti ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Ambil duitnya sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Ambil hartanya. Oh boleh rupanya ya Rasul. Boleh kata Rasul. Enggak mencuri itu ya Rasul. Enggak mencuri itu ya Rasulullah. Ya bu kata Rasulullah. Jadi sepulang dari mengaji nanti jangan lupa marsipayas capuk ni anak lainnya. Bersihkan kantong suamimu. Kalau suamimu nggak mau ngasih belanja. Karena kewajiban ibu-ibu, kewajiban istri kepada suami. Yang pertama mentaati suami. Seandainya ayahmu meninggal, ibumu meninggal, kalau nggak ada izin dari suami, tidak boleh kau melangkah, tidak boleh kau membesuk orang tuamu yang sakit, tidak boleh kau ngelihat ayahmu yang meninggal kalau tanpa izin dari suami. Apalagi memasukkan tamu sembarangan ke rumah tanpa seizin suami. Jangan. Ini banyak ibu-ibu datang seseorang yang kebetulan agak ganteng datang ke rumah, suaminya lagi nggak ada. Masuklah, mumpung abangmu nggak ada. Masuk aja. Nanti abangmu keburu datang. Inilah istri yang durhaka. Yang durhaka. Jadi panggil abanglah sama suami. Karena cuma dia suamimu. Seandainya ada yang kedua oke lah. Jadi kau pun pak sayanglah sama istri. Sifat suami ingin dipuji. Jangan pernah bu kau salahkan. Mesti diangkat-angkat. Pernah kau angkat bu? Waduh gede banget. Mana bisa gua angkat katanya.
Maksudnya diangkat-angkat, dipuji-puji, jangan disalahkan. Ayah Ucok, bang, kamu udah tua betul, tapi sekalipun gitu tenagamu masih kuat. Bangga nanti bapak tuh, bangga nanti ayah tuh. Mak Ucok, nggak usah bantu-bantuin aku kerja, aku aja lah sendirian. Jadi kau senang dibuatnya. Sifat istri ingin dimanja, sekalipun dia udah tua, masih pengen disayang-sayang. Mak Ucok, dek, bantuin dong saya kerja, biar nanti dibeliin sama kamu rok yang pakai remote. Jadi sifat istri ingin dimanja. Sifat istri ingin dimanja. Sifat ayah-ayah ini ingin dipuja. Ini semua yang hadir bapak-bapak masih pengen nikah lagi ini. Makanya sahabat dulu Pak Bu, kalau ada masalah mereka sholat sunnah 2 rakaat, sunat hajat. Pengen naik jabatan, sholat sunat 2 rakaat. Pengen harta bertambah, sholat sunat 2 rakaat. Pengen omongannya didengar orang, sholat sunat 2 rakaat. Pengen ucapannya dituruti orang, sholat sunnah. Pengen kawin lagi, sholat sunnah. Jadi rajin. Tadi anak-anak udah pidato, masjid makin banyak, tapi pengunjungnya makin sedikit. Di sini rame-rame kalau lagi sholat, rame. Alhamdulillah rame, apalagi subuh saya yakin rame. Di luar penuh. Inilah pesan Rasulullah. Nangis Rasulullah di hadapan Fatimah. Makanya Bu, taat kepada suami. Kemudian kewajiban istri ini, jangan pernah merendahkan suami. Banyak istri yang mengungkap-ungkap aib suaminya. Itu pantangan itu Bu, karena itu rahasia dalam negeri itu. Nggak usah dibuka-buka. Kalaupun kau ungkit-ungkit kejelekan, keburukan suamimu, kamu sendiri yang malu. Biarin aja. Suami juga seperti itu. Jangan membuka aib istri. Tidak boleh saling membuka aib. Apabila ada seorang istri membuka aib suaminya, nanti di sono di padang mahsyar Allah bukakan aibnya di hadapan orang yang banyak. Di hadapan semua manusia nanti di padang mahsyar Allah bukakan cacatmu Bu. Makanya jaga harga diri suami, jaga Pak harga diri istri. Inilah kebahagiaan kata Rasulullah. Arba'atun min su'ada'il mar'i. Ada 4 macam kebahagiaan kata Rasulullah. Yang pertama, ayakuna khulatuhu sholihin, bergaul dengan orang yang soleh. Carilah teman kita yang rajin sholat. Carilah Bu kawanmu yang rajin ngaji. Carilah Pak kawannya yang rajin berzikir, yang rajin bertasbih. Khulatuhu sholihin, bergaul dengan orang yang soleh. Yang kedua kebahagiaan itu kata Rasulullah, antakuna auladuhu abaroro, dapat anak-anak yang soleh. Cek mana caranya? Sekolahkan ke sekolah pesantren, sekolahkan ke sekolah agama, agar anak kita ini insya Allah jadi orang yang soleh. Mereka akan mewarnai masyarakat. Tugas kita tugas kita Pak Bu semua, membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Apa tugas kita? Inilah yang dicontohkan Rasul. Sekalipun Rasul disakiti, Rasul tidak pernah menyakiti orang. Sekalipun Rasul dilempari, Rasul tidak pernah balik melempar. Makanya kita pun Bu, kalau kita dihina orang, jangan balik menghinanya. Kalau kita ditipu orang, jangan balik menipu dia. Kalau kita dilempar orang pakai batu, jangan balik melemparnya dengan batu. Tapi lemparlah ia dengan bunga, dan usahakan potnya pun terlempar. Paham Bu? Inilah. Apalagi ini malam nisfu Sya'ban. Rasulullah puasa penuh di bulan Sya'ban. Datanglah seseorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa sepenuh di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Kenapa kau puasa ya Rasulullah di bulan Sya'ban? Hadza syahru yaghfurun nas. Inilah bulan yang banyak dilupakan manusia. Orang lebih senang memperingati Isra Mi'raj, orang lebih senang menyambut Ramadan, tapi mereka lupa tentang kelebihan kemuliaan bulan Sya'ban. Hadza syahrul yaghfurun nas. Banyak dilalaikan
Makanya Uwais Al-Qarni, Bu, dia berzikir, bertahlil di pasar. Ketika rame-ramenya orang di pasar, di situ dia bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, kok kamu nggak berzikir di masjid? Orang berzikir di rumah, di masjid, bukan di pasar. Apa jawab Uwais Al-Qarni? Disinilah manusia banyak yang lalai. Makanya saya kasih ingat. Makanya saya ingatkan, karena banyak di sini penipu. Si penjual penipu, si pembeli juga penipu. Dia makan 5, dia mengaku 2. Dia ambil 7, dia bayar 5. Itu kan menipu namanya. Yang jual juga menis. Setiap jam 5 subuh dan jam 5 asar, amal kita, Bu, akan naik ke langit. Disitulah diproses di langit pertama sampai langit ke-7. Kalau beres di langit pertama, akan beres di langit kedua. Kalau aman di langit kedua, akan bersih di langit ketiga. Kalau sudah oke di langit ketiga, akan naik ke langit keempat. Begitulah seterusnya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini, Bu, menjelang bulan suci Ramadan. Kalau di daerah sana di Mandailing, banyaklah yang istilahnya marpangir-pangir. Tahu, Bu, marpangir-pangir? Banyak muda-mudi pergi mandi-mandi, ada di sana air sidor nih. Kalau di sini biasanya di mana itu? Harus Sungai Lobang ayah. Sungai Lobang ayah. Ombul. Oh. Ombul sejuk. Iya ya. Jadi jangan kita biarkan, Bu. Boleh rupanya yang berpangir-pangir itu. Boleh. Boleh karena itu kebersihan. Yang tidak boleh karena pergi bareng-bareng pemuda dan pemudi. La yakhluwanna rajulun wa imra'atun as-salisu asyaiton. Tidak boleh bersunyi-sunyi seorang laki-laki dan seorang perempuan karena datang yang ketiga setan. Selesai mandi, baru jam-jam capek yang mandi itu, saling cari pasangan. Dia carilah pasangan. Akhirnya apa kata setan? Agak ke pinggir dong dikit, Neng. Kalau di sini mah dilihat orang. Tertutup yang musuh sadar wamuyu. Pergilah orang tuh cari apa? Ke pinggir-pinggir sana di pinggir sungai. Nampaklah gubuk-gubuk kecil yang udah reot. Tidak ada lagi yang bisa menjadi saksi. Hanya bulan yang menangis mengintip di balik awan. Terjadilah yang terjadi. Diambang apundung ampengan salah, disangka busung ampengan dana. Baru 3 bulan menikah, lahirlah anak. Cepat banget ya. Namanya juga bibit unggul. Gara-gara pakaian yang merangsang. Gara-gara pakaian yang merangsang. Makanya ngajarin anak. Ajarinlah. Sekarang ngajarin anak pun kita buat HP. Nangis anak diambil HP. Datanglah lagu-lagu Hindustan. Rate ade hebat ade pege kedom. Oke tuje kole ke baho me ale pajai hom. Meri jane mere dilber. Kamu sendiri pun tidak tahu apa artinya. Itulah kau buat mengajari anakmu. Boleh kalau kita mau nyanyi tapi lagu yang bernapaskan Islami. Wahai Tuhanku, berkatilah tanah airku, kampung halamanku, tempat tinggalku, kampung halamanku, tempat tinggalku. Oh, wahai Tuhan, berkatilah. Ada lagu yang seperti itu, Bu? Ada, tapi kalau ibu sekarang mana mau ya lagu yang gituan. Bangunnya orang itu lagunya 5 menit lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang hari sudah 12:30 kurang 50 menit. Masih tahan, Bu? Masih Tahan sampai jam 2. Betul? Kalau bapak-bapak ini ayah-ayah nggak usah saya tanya, karena saya sendiri pun tidak tahan ini. Jadi ibu-ibu aja nanti yang di sini ya. Jadi sekarang udah lebih 11:30. Saya kasihan sama ibu-ibu. Ini menjelang Ramadan. Jangan ada lagi anak-anak yang pakai meriam bambu. Kalau di kampung-kampung musimlah meriam bambu. Petasan. Kita larang anak-anak jangan main-main petasan karena banyak orang-orang tua yang jantungan. Betul?
Betul. Dilarang anak-anak jangan main petasan, jangan menjual petasan-petasan, bedil-bedil jangan dijual. Kalau di daerah sana Bu udah dilarang, camat melarang. Bapak Wakil Bupati kita larang nanti, karena banyak orang-orang tua nggak tahan dengan suara-suara yang buat seperti itu. Laki-laki jadi perempuan jadi, jangan lagi marpanggil-panggil. Tapi bagaimana cara menyambutnya? Bikasrotil istighfar, dengan berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita udah sangat banyak. Mata kita penuh dosa, kuping penuh dosa, tangan penuh dosa, kaki juga udah penuh dosa. Betul Pak? Betul. Jadi nanti di malam 23 insya Allah kita entah hari Kamis tanggal 23 saat jatuhnya 1 Ramadan, malamnya kita mandi taubat, sorenya malam 23 mandi taubat. Sampai air itu nanti bacakan Bu. Apa bacaannya? Rahmatullah. Inilah niat mandi taubat. Begitu air sampai, misalnya kita mandi di pancuran atau pakai gayung misalnya Bu, bacakan rahmatullah. Sampai air yang kedua bacakan afwallah. Sampai air basuhan yang ketiga bacakan saqahum rabbuhum syaraban tahura. Selesai mandi sunat taubat, solat apalah? Solat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Bacakan di ayat di rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, bacakan surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. 2 ayat. Di rakaat kedua sambung ayat 135 dan 136. Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Tapi terlalu panjang Ustaz, saya nggak hafal. Oh, boleh diganti? Boleh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua ayat langganan qul huwallah. Itu kan langganan kita itu. Sejak kita bisa sholat, barangkali itu aja ayat yang kita pakai, surah yang kita baca. Setelah sholat sunat apa? Ambil Al-Quran, bacakan surah Al-Fatah 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-Fatah fi awal lailatin min Ramadan hufiza fi zalikal am. Siapa yang membaca surat al-Fatah di malam pertama Ramadan, insyaallah Allah memelihara dia selama 1 tahun itu. Pengen kita dijaga Allah, pengen dipelihara Allah, dijaga dari musibah, dijaga dari kecolongan, dijaga dari penyakit, dijaga dari hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Bacakan Pak Bu 3 kali. Inna fatahna laka fathan mubina. Cuma 28 ayat itu. Kalau tidak salah juz 26 itu Pak. Setelah dibaca suratul Fatah, apalagi tugas kita? Sengajalah Pak Bu keluar dari rumah, pandanglah, nampak apa enggak bulan tuh. Sekalipun masih kecil di ufuk timur, angkatlah tangan. Karena doa kita selama ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami sampai kami jumpa dengan Ramadan. Jadi setelah jumpa apa sambutan kita? Karena kita ingin menyambut peluang emas. Seandainya Bapak Wakil Bupati pengumuman, malam ini tidak boleh yang ada yang tidur, karena nanti jam 3 ada keluar BLT 500.000 per kepala. Yakinlah kita semua nggak ada yang tidur, seorang pun nggak ada yang tidur itu. Ketika Allah yang menjanjikan atakum Ramadan, datang kepadamu Ramadan, pamarhaban bihi wasahla, ucapkanlah selamat datang. Jadi cara menyambutnya setelah nampak bulan, angkatlah tangan. Jadi apa dibaca Ustaz? Tandanya kita senang, tandanya kita bahagia. Bacakan, bulan terangilah aku di malam yang sesunyi ini. Dapat lagu itu Bu? Dapat. Kalau pun dapat jangan bacakan itu ya, bukan itu bacaannya. Tapi apa dibacakan? Takbirlah 3 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Sapukan ke muka. Apa kata Allah? Ya malaikati, ashhidu anni qad ya'taqtu hadzal 'abda minan nar. Kamulah saksinya, hambaku ini telah kulepaskan dari neraka. Hambaku ini telah kuselamatkan dari neraka. Semua yang hadir di sini pengen lepas dari neraka. Betul? Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Disapukan ke muka, insyaallah diselamatkan kita dari neraka. Jadi kesimpulan yang diambil Nabi ketika yang dijemput Nabi Isra Mi'raj itulah salat. Nabi bersalam sama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tetaplah nanti dijaga sholat, apalagi di bulan Ramadan. Kita akan dapat di sana tarawih yang nggak pernah kita dapat di bulan-bulan lain. Kalau witir tiap malam bisa kita lakuin, tapi kalau tarawih adanya cuma di bulan Ramadan. Kayak mana Bu? Rame-rame di sini tarawih. Alhamdulillah sampai seminggu dah. Minggu kedua berkurang. Padahal 10 yang pertama namanya rahmat. Yang gak pernah makan daging. Gak pernah gulai ayam. Gak pernah ikan panggang. Apa? Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan malam lebarannya nanti takbiran, muda-mudi takbiran. Ayah-ayah, ibu-ibu semuanya takbiran. Kita sangat-sangat bahagia, senang karena kita udah lolos ujian puasa 30 hari, maka kita akan merayakan kemenangan kita. Maka dinamakan Idul Fitri, kembali kepada yang suci. Kita udah bersih. Seperti apa tadi yang dibilang anak kita, Ramadan sumya bi Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub, karena dia membakar dosa. Dan jangan lupa santuni anak yatim. Banyak anak yatim sini? Ada, saya yakin banyak anak yatim. Karena saya lihat banyak ibu-ibu ketimbang ayah-ayah di sini. Berarti banyak yatim. Jangan lupa santuni anak yatim. Tapi untunglah saudara-saudara kita yang di Jabodetabek, yang di Jakarta yang di Bogor yang di Medan, dikirim ke sini, dibagi-bagi sama anak yatim. Dapat bagian 1 juta per orang, 1,5 juta per orang, lengkap dengan pakaian. Semoga ini jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan sedih ketika ada orang kaya, ketika ada seseorang yang punya harta, punya rumah megah, mobil mewah. Amalkan yang dibilang Rasul. Apa kata Rasulullah? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada artinya kehidupan dunia selain kehidupan akhirat. Karena setinggi-tinggi terbangnya bangau akan kembali ke bumi jua. Sejauh-jauh kita merantau akan kembali ke akhirat jua. Ujung-ujungnya kita semua akan mati. Cuman mungkin kalau enggak bapak duluan, ibu duluan, saya yang duluan. Tapi kalau bisa kalian aja lah dulu yang duluan. Sama-sama matinya. Setinggi-tinggi terbangnya bangau akan kembali ke bumi jua. Sejauh-jauh kita merantau akan kembali ke akhirat jua. Setinggi-tinggi terbangnya bangau, ujung-ujungnya jadi kecap jua, kecap bangau. Inilah yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Semoga pertemuan kita barokah, dapat ilmu yang manfaat yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Kita tutuplah dengan memanjatkan doa. Dan kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا
من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا الله توبة نصوحا. اللهم ارزقنا أولادا صالحين وبنات صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Al Ustadz Al Mukarram